selalu datang pada kami semua dengan tidak terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka-suka di dalam Engkau, Allah penolong kami, Allah penyelamat kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bukan karena kami baik Tuhan, tapi Engkau yang sangat baik bagi kehidupan kami. Kami mengagungkan Engkau karena Engkau menyelamatkan kami. Dan tidak ada pribadi yang sama seperti Engkau Tuhan, yang selalu menerima kami apa adanya, yang tidak pernah membuang kami saat kami datang kepada Engkau Tuhan. Sebab itu waktu kami ada di tempat ini, di waktu yang Tuhan sediakan bagi kami menghaturkan semua syukur dan terima kasih kami kepada Engkau yang selalu ada dalam perjalanan hari-hari hidup kami. Kami menikmati Engkau Tuhan dalam setiap langkah perjalanan iman kami bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Justru dalam kelemahan kami melihat kuasa-Mu sempurna. Kami terima dari waktu lepas waktu. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau katakan tidak cukup Tuhan, karena terlalu banyak dan terlalu ajaib apa yang Kau buat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami, yang menganugerahkan sukacita di dalam kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan sukacita, dengan penuh pengucapan syukur. Dan setiap pujian yang kami naikkan dengan limpah syukur Tuhan, itu menggemburkan setiap tanah hati kami yang siap diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk usbu yang baru ini. Kami tidak akan beranjak tanpa Engkau Tuhan, untuk mengarungi usbu yang baru, hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Juga di saat ini Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Kami rindu Tuhan dituntun, dihiburkan, disukakan oleh Engkau lewat firman Tuhan di pagi ini. Roh Kudus, Engkau mengambil alih pemberitaan firman Tuhan awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus juga menolong kami hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan di pagi ini. Kami pulang dengan rema yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Shalom. Sabar, beta coba di sebelah kanan. Shalom. 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 Coba kalau satu kali, shalom. Oh, memang ada orang di sini. Puji Tuhan, kalau ketong ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Justru di dalam setiap pergumulan, kesetiaan kita diuji. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar tetap percaya kepada Dia yang menyelamatkan hidup kita semua? Kita memperhatikan firman Tuhan di pagi ini tentang kesetiaan teruji di saat pergumulan. Kesetiaan seseorang baik kepada Tuhan, kepada panggilan hidup maupun kepada sesama, tidak hanya dibuktikan ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi justru terlihat jelas ketika hidup masuk dalam tekanan, masuk dalam pergumulan, masuk dalam masalah atau situasi yang tidak sesuai keinginan. Di situ kita melihat betul-betul iman kita teruji. Pergumulan adalah ujian kualitas hati. Ketika hidup nyaman, kesetiaan itu terasa mudah.
Tetapi ketika kita menghadapi sakit hati, kekecewaan, atau pergumulan batin, disitulah terlihat apakah hati kita tetap teguh atau goyah. Kesetiaan itu bertahan bukan hanya berkata, kita setia, kita setia, kita setia. Seringkali ada pujian yang mengatakan, setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Setia. Jadi kesetiaan bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan yang tetap konsisten, walaupun situasi tidak mendukung, walaupun situasi ada di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Dalam pergumulan seseorang itu ditantang untuk tetap melakukan yang benar, tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mundur dari komitmen. Komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita akan setia menjalankan, menjalani, melakukan semua perkataan firman Tuhan. Dan di dalam kesetiaan itu menunjukkan kedewasaan secara rohani. Jadi pergumulan itu mengikis motivasi-motivasi yang salah dari setiap hati kita. Orang yang setia justru bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih benar, dan lebih mendalam dalam imannya. Artinya dia akan terus belajar. Dan dalam pergumulan itu kita melihat kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan mau kita mengalami Dia. Tidak hanya kita mendengar kesaksian dari orang lain, tetapi Tuhan mau kita mengalami Dia dalam hidup kita sehari-hari. Kesetiaan tertuji di saat pergumulan. Kita buka sama-sama di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kalau semua sudah dapat, mari semua berdiri sekali lagi. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-12. 1, 3. Berbahagialah sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah melewati pergumulan. Dan terus sepanjang kita ada di dalam dunia ini, kita akan ada terus diuji, kita akan terus dikikis, kita terus disempurnakan lewat berbagai persoalan dan gumulan yang kita hadapi. Baik dalam keluarga, pekerjaan, sakit penyakit maupun pergumulan batin. Yang sering kali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kesetiaan seseorang justru nyata ketika ia bertahan di tengah pencobaan. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi bukan ketong bawa ketong diri dalam pencobaan. Tetapi kalaupun kita mengalami pergumulan, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Di saat hidup terasa mudah, kita semua bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi ketika badai datang dan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, disitulah iman kita diuji. Tuhan tidak sedang menjatuhkan kita, tetapi sedang memurnikan hati kita, menguatkan ketekunan dan meneguhkan kita kepadanya.
Dari tempat ini seringkali beta bilang, ketika kotong sakit, kotong ada dalam berbagai pergumulan hidup yang kotong alami. Apa yang kotong sudah schedulekan, seringkali dia berputar, dia tidak berjalan lurus, dia berputar panjang dan sebagainya. Kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Lalu yang berikut, Allah melupakan apa yang kita lakukan. Jadi kita semua dalam hidup ini berusaha untuk hidup terus mengenal Dia. Terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu bukan butuh satu hal yang gampang, tetapi butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi kita perlu Tuhan dari waktu lepas waktu. Sebab itu kita perlu firman-Nya. Alkitab ini penuh dengan keteladanan, kesetiaan di tengah pergumulan. Jadi kita memperhatikan ada tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Ayub tetap berkata, nama Tuhan tetap dipuji. Walaupun kehilangan segalanya. Makanya dia katakan buat dia punya istri, yang baik saja usah mau terima. Sedangkan waktu Tuhan mengizinkan ini terjadi, engkau tidak menerima. Daud juga tetap memuji. Meskipun dia dikejar musuh. Dia tetap bersyukur. Bahkan ketika kita baca firman Tuhan. Di dalam Mazmur, di dalam kitab Mazmur itu. Bagaimana dia menggambarkan Allah yang selalu menolong dia. Berarti kalau dia menceritakan tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Berarti dia selalu ada di dalam persoalan dan gumulan. Paulus juga yang setia. Memberitakan Injil meski harus menderita. Ketika dia masuk di dalam penjara. Kalau kita baca di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab tentang surat-suratnya kepada setiap jemaat-jemaat yang dia pernah singgahi, dia pernah jumpai, dia pernah ada di situ dan memberitakan Injil. Apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak. Tetapi dia selalu menulis surat, mengingatkan, terus menghiburkan lewat surat-suratnya. Dia tidak putus asa. Dia lalu stop untuk terus tidak bersuara. Tetapi dia terus bersuara lewat surat-surat itu untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk tetap setia bahwa Allah yang kita terima, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah tidak setia. Seperti janji firman-Nya bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi seringkali waktu himpitan hidup itu datang, kita sering melupakan tentang penyertaan Tuhan. Padahal dia berjanji, sekali-kali dia tidak pernah melepaskan kita. Dia ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mereka mengalami apa yang Yakobus tulis ini. Ada mahkota kehidupan bagi orang yang bertahan dan mengasihi Tuhan. Artinya pergumulan bukan akhir, tetapi jembatan menuju pemulihan, menuju kedewasaan dan kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup ini. Amin. Jadi Tuhan selalu menyertai, dia menolong saja bukan tentang hal-hal yang besar, yang spektakuler, bahkan hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh sekalipun. Di situ Tuhan ada dan tangannya tetap bekerja. Sebab itu di dalam firman Allah, di dalam pemazmur dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang menolong, jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sialah semua yang kita usahakan. Beta saya mau jauh-jauh dalam memberikan contoh dari beta pun hidup saja. Mama Ina bilang begini, asal kata saya diet. Ya, kita protek nih kesehatan semuanya. Kita lupa jikalau bukan Tuhan yang menolong, jikalau bukan Tuhan yang menjaga, jikalau bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, sia-sialah apa yang kita usahakan.
Jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini ketemu belajar. Tetap setia walau keadaan tidak mudah. Tetap percaya walaupun belum melihat jawabannya. Jadi sesuai dengan lagu yang tadi sebelum firman. Sebelum kita, sekalipun kita tidak melihat, tapi mari kita percaya bahwa dia tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita. Tetap mengasihi Tuhan walau hati ini sedang terluka. Tetap mengasihi Tuhan sekalipun ada kecewa. Tetap mengasihi Tuhan walaupun ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita hitung-hitungan, Tuhan beta jadi majelis sekian lama. Tuhan beta menjadi pendeta sekian lama. Tuhan beta belajar setia dalam hidup ini. Tapi kenapa ini bisa datang? Bapak Ibu yang kekasih, seringkali apa yang kita anggap benar belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ingat, Tuhan yang menyelidiki hati dan batin kita semua. Dia yang melihat. Boleh kita bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan. Boleh. Tetapi perjalanan hari-hari hidup kita yang Tuhan mau, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan bilang dalam pikiran saja sudah berdosa. Nah ini juga menjadi pergumulan kita. Ada banyak hal yang datang dalam hidup ini silih berganti. Tetapi apakah kita tetap mau mengasihi dia? Dengan mengaplikasikan hidup kita, melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Tetap percaya kepadanya, tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi terus bersama-sama dengan dia, mempercayai dia bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang bagi kita mustahil. Tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin datang hari ini dengan pergumulan yang berbeda. Ada yang menangis dalam doa. Dia mungkin tidak menceritakan kepada siapapun. Ada yang menunggu jawaban Tuhan hari-hari ini. Ada yang berjuang mempertahankan iman di tengah tekanan hidup. Tapi dengarlah hari ini, kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Air matamu tidak pernah jatuh tanpa diperhatikan. Alkitab berkata bahwa setiap tetes air matamu ditampung di kirbatnya. Dia memperhitungkan. Langkahmu yang tetap bertahan adalah kesaksian bagi Tuhan bahwa Tuhan hidup dan bekerja. Dia yang pernah bekerja. Dia selalu bekerja. Bahkan di waktu kita tidur pun dia bekerja. Amin. Karena dia katakan yang penjaga Israel itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Berarti kita di dalam istirahat kita dia bekerja. Dia menjaga, dia melindungi, dia menuntun kita terus. Jangan menyerah, jangan mundur. Kalau di hari-hari sepanjang tahun ini ada jawaban doa yang belum terjawab. Ada yang sementara menangis dan terus bergumul. Jangan menyerah, jangan mundur, tetapi berdiri di atas janji Tuhan. Percayalah firman Allah di dalam Mazmur, dia bilang dia tidak pernah tidak mendengarkan doa saudara dan saya. Dia selalu mendengarkan doanya dan dia selalu menjawab, dia selalu turun tangan, dia selalu bertindak di saat saudara dan saya menyerah. Ada amin. Sebab dia yang memanggil saudara dan saya adalah setia. Dan dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Firman Tuhan berkata, semua pasti berlalu. Tapi satu nokta dari kebenaran firman Allah tidak pernah berlalu. Dia kekal selamanya. Ketika jemaat Tuhan, Dembeta bertahan, ketong semua sedang berjalan menuju kepada mahkota kehidupan.
ketika kita tetap setia. Ketong semua sedang menyiapkan kesaksian yang akan memuliakan Tuhan. Amin. Waktu ketong tetap berdiri, ketong bertahan. Kesaksian siapa yang ketong mau bagikan bagi setiap orang? Biasa kalau ketong mau beli produk, ketong jaga tanya. Kalau ketong yang jual, ketong yang sellernya, ketong jual. Buktinya mana? Si muka sama si jerawat, begitu kan? Buktinya mana? Ini obat ini bisa langsing, bisa kurus. Buktinya mana? Si yang jual saya lebar begini. Nah, gitu. Tetapi waktu kita setia, dia menolong kita. Dia tidak pernah lepas tangan atas kehidupan kita. Tuhan tidak melihat berapa besar pergumulan kita semua. Tetapi seberapa besar kesetiaan kita di tengah-tengah pergumulan itu. Dan hari ini Tuhan berkata, anakku, aku bersamamu. Aku menopangmu. Aku tidak akan melepaskan engkau. Kalau kita ingat firman Tuhan, suami, istri atau keluarga yang lain bisa melupakan nama kita. Tapi firman Tuhan mencatat, dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Amin. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar pergumulanmu. Tetapi seberapa besar kesetiaanmu di tengah pergumulan itu. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Biarlah ketong semua pulang dengan kekuatan baru. Iman yang diteguhkan dan hati yang percaya bahwa Tuhan sedang berkarya, sedang bekerja melalui segala sesuatu. Sebab itu firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Amin.